Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fi hadhihi fursah asaidah yasurani an aqdimalakum Izin direkamkan, Bro. Izin direkamkan. Insyaallah. Limadha nabda bil muqaddimah li Ibn Nahwi li tasmim an hayatul ilmiyah bil lughah al-arabiyyah li adli an-nahwi wa jawharah bil ilmi lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah di kesempatan majelis yang mulia ini Fakir kembali melanjutkan kajian yang sebelumnya, insyaallah. Yang di kesempatan awal ini, sesi pertama, kita akan kurang lebih, kalau dulu itu mukadimah study lebih global. Nah, kalau ini mungkin mukadimah yang lebih tafri, ya, yang lebih terperinci lagi dari bidang keilmuan masing-masing. Tak lupa salam salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat tabiin, tabiut tabiin, dan juga umatnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengenal nahwu, ya, atau ilmu nahwu. Namun kita meminta bantuan kepada salah satu referensi atau turos yang cukup populer, yaitu Alfiyah, ya, Alfiyah Ibnu Malik. Ya, Alfiyah Ibnu Malik. Siapa yang tidak mengenal kitab ini? Pasti banyak sekali yang mengenal, ya. Dikarenakan itulah kita mencoba untuk sedikit meluruskan persepsi mengenai Alfiyah ini, ya. Kalau di sebagian tulabul ilmi itu menganggap ini kitab yang tertinggi. Pada kenyataannya, kitab ini sebetulnya bukanlah kitab yang tertinggi, tetapi justru kitab ini adalah, ya, dibilang kitab yang standar, gitu. Jadi ada standar, kitab menengah sebetulnya. Jadi kitab ini menghimpun berbagai macam bab dalam ilmu nahwu yang sangat mencukupi. Nah, karena itulah di dalam referensi kita untuk para peserta dirosah dan juga takhusus nanti yang ketika di awalnya itu sesi pertamanya mengkaji Al-Qawaid Al-Asasiyah, digunakannya referensi Al-Qawaid Al-Asasiyah itu juga dikarenakan alasan ini, ya. Jadi kalau misalnya kita yang sebagiannya mungkin sudah mendapatkan kitabnya Al-Qawaid Al-Asasiyah, itu dia kontennya itu semua bab yang ada di dalam Alfiyah itu ada sebetulnya. Hanya saja si kitab itu dibuat memiliki dua sisi, ya. Sisi untuk mubtadi itu masih bisa digunakan kitab itu. Terus juga sisi untuk yang katakanlah muntahi, ya, yang sudah familiar dengan ilmu-ilmu nahwu, itu pun juga bisa, gitu. Kalau di pesantren misalnya, kalau di level dasar biasanya dimulai dengan Al-Ajrumiyah. Itu untuk naik ke Alfiyah memang agak berat karena dia agak jauh sekali, ya. Babnya itu banyak sekali yang katakanlah berbeda, gitu. Babnya itu sangat ekstrim perbedaan antara Alfiyah dengan Al-Ajrumiyah. Makanya biasanya ada wasitohnya, ada perantaranya lagi, yaitu mutamimah. Nah, untuk
mengefektifkan masa studi kita ya, dan tidak juga untuk mengejar instan ya, instanitas juga tidak. Insya Allah kita belajar secara alami saja, jadi tidak ingin kilat-kilatan, tidak, gitu, secara alami saja. Nah, makanya kita gunakan Al-Qawaid Al-Asasiyah Fil Lughah Arabiyah karya Said Al-Hashimi ya. Karena si kitab itu insya Allah bisa menjembatani dari level ibtida sampai ke alfiyah nanti ya, tanpa perlu melalui dua kitab Al-Ajrumiyah atau Mutamimah biasanya. Karena kalau mau ke alfiyah biasanya ada Al-Ajrumiyah lalu Mutamimah. Atau bahkan di sebagian kolega Al-Fakir itu dia selain Mutamimah itu nanti ada lagi dibarengi dengan Mulakhos, dengan kitab-kitab yang lain, baru nanti ke alfiyah. Bisa seperti itu. Nah, insya Allah dengan kitab yang kita gunakan, Al-Qawaid Al-Asasiyah Fil Lughah Arabiyah yang karya Said Ahmad Al-Hashimi itu, ya mudah-mudahan bisa menjembatani itu. Sehingga kita cukup menggunakan kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah ini, lalu langsung nanti ke Syarah Alfiyah, yang paling populer dan yang paling ringkas, yaitu Syarah Ibnu Aqil. Insya Allah nanti kalau sudah khatam itu, nanti ke situ. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Jadi, mengapa kita pakai Al-Qawaid Al-Asasiyah. Namun pada kesempatan hari ini, izinkan Al-Fakir untuk mengenalkan dulu, gitu ya, supaya kita kurang lebihnya bisa memahami pemetaannya. Ya. Dan juga untuk menambah wawasan dan meningkatkan motivasi belajar kita untuk wabil khusus ya, wabil khusus dalam bidang bahasa Arab. Dalam hal ini bagi yang takhasus nahwu dan balaghah juga sangat penting untuk meningkatkan motivasi di awalnya, insyaallah. Nah, Iwan Fillah yang dirahmati Allah. Jadi bicara soal ilmu nahwu ya tentu sangat ada kaitan erat dengan ilmu bahasa Arab secara umum ya. Nah, ilmu bahasa Arab secara umum atau katakanlah priorisasi munculnya ilmu itu juga sangat penting ya. Ini buat Al-Mukarram Khos, nanti silakan kalau layarnya enggak bergeser lagi, enggak pindah-pindah lagi, nanti di chat ke saya ya. Nah, Iwan Fillah, bicara soal bahasa Arab, jadi karena ilmu nahwu kan dinaungi oleh sebuah khazanah keilmuan bahasa Arab yang banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali cabang-cabangnya, dan salah satunya adalah ilmu nahwu ya. Jadi bicara sejarah atau kemunculan ilmu ini, ya mau tidak mau ini bicara soal sejarah bahasa Arab itu sendiri. Kita mulai misalnya dari masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah, ya kita bisa dibilang bisa paham gitu ya. Pada masa ini, pada masa ini orang Arab itu mendiami Jazirah Arab ini tanpa tercampur dengan bahasa non Arab ya. Kalaupun ada itu cuma sedikit non Arabnya itu. Nah, ini yang membuat bahasa Arab itu menjadi tetap murni gitu ya. Bahasa Arab ini menjadi tetap murni. Nah, karena tetap murni itulah sehingga bahasa Arab itu nanti mereka-mereka yang hidup itu nanti bisa katakanlah menjadi standar gitu ya dalam berbahasa Arab fasih. Nanti mereka bisa jadi standar dalam berbahasa Arab fasih atau bahkan bisa menjadi dalil lisan mereka ini untuk merujuk. Dan bahasa ini sangat penting sekali karena kalau sekali ini sudah sebagaimana sekarang ya, kita melihat bahasa Indonesia yang gaul itu kan susah dipisahkannya.
Nah, itu masa jahiliyah ya. Selanjutnya, masa selanjutnya adalah masa awal Islam. Nah, pada masa awal Islam ini, mau tidak mau Islam ini ya mewarnai bahasa Arab ini ya. Masih mewarnai bahasa Arab ini. Nah, ketika Islam itu menyinari seluruh jazirah Arab, ini banyak orang memeluk ajaran Islam. Ajaran Islam ini mendorong orang Arab itu tersebar ke seluruh penjuru bumi, berinteraksi dan bercampur dengan banyak orang asing di berbagai kota yang ditaklukkan. Nah, terutama mereka yang dikenal para mujahid yang menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia ya. Nah, itulah kurang lebih pada masa awal Islam itu ya ketercampuran orang Arab fasih itu dengan kalangan umum. Nah, itu sebetulnya diakibatkan oleh dakwah ya, diakibatkan oleh dakwah Islam, diakibatkan oleh misi ajaran Islam, yang mana ajaran Islam itu ajaran yang dinamis, yang progresif, yang setiap hari, setiap detik, setiap waktunya itu harus menyebarkan kebaikan, menyebarkan akidah dan syariahnya. Itu adalah masa awal-awal Islam. Jadi makanya apalagi kalau kita membaca Sirah Nabawiyah pada masa awal-awal Islam, bagaimana perdebatan ideologi yang ada di Mekah hari itu dijembatani dengan gaya bahasa tingkat tinggi. Di dalam Sirah Nabawiyah gitu ya, misalnya, itu kita melihat perdebatan ideologi itu dijembatani dengan bahasa Arab yang luar biasa gitu. Jangankan jangankan kita ya, kaum muslimin pada masanya juga gitu ya. Kaum muslimin pada masanya juga itu menghadapi balagoh orang-orang musyrik itu juga luar biasa gitu menghadapinya itu. Seandainya tidak ada wahyu, seandainya ya tidak Bani Hasyim tidak di pihak kaum muslimin, itu mungkin perdebatan yang menggunakan gaya bahasa itu bisa jadi umat Islam kedodoran ya. Itu karena tadi itu memang pada masa jahili itu sastranya sangat tinggi sekali. Nah, karena sastranya sangat tinggi itulah, maka sangat wajar ketika misalnya turun ke bumi Jazirah Arab itu, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Itu pada masa awal Islam ya. Jadi pada masa awal Islam, bahasa Arab masih murni, gitu ya. Terjadi interaksi, iya terjadi, tapi tidak terpengaruh. Ya, pada masa awal Islam, bahasa Arab pasti tidak terpengaruh oleh bahasa yang lain. Setelah masuk ke mesin, memang masih masa Islam juga ya. Tapi ini ya dalam konteks situasi kondisi yang melingkupi bahasa Arab, ini masuk dalam hitungan. Masuk dalam hitungan para ahli bahasa. Kenapa seperti itu? Karena Khulafaur Rasyidin ini termasuk katakanlah penguasa atau era di mana pasca Rasul kaum muslimin masih menaruh perhatian yang sangat serius ke dalam bahasa Arab. Sampai-sampai ada kesalahan kecil saja itu bisa sangat serius sekali
Misalnya, kalau kita melihat kepada kitab-kitab yang bicara soal awal muasal, gitu ya, awal muasal pembentukan ilmu nahwu dalam konteks misalnya Khulafaur Rasyidun. Nah, di sini kita lihat bahwa kesalahan berbahasa memang ketika itu sangat, katakanlah, sangat nyaris tidak ada bagi kalangan Arab. Kesalahan berbahasa rata-rata menimpa para Muslim non-Arab atau Arab keturunan, gitu ya. Walaupun dengan intensitas yang super minim, sangat jarang sekali. Jadi bisa dibayangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, orang-orang berkomunikasi pakai bahasa Arab itu nyaris tidak ada kesalahan i'rab ketika ngomong itu ya. Ketika berbicara, luar biasa ya. Kita kalau berbicara pakai bahasa Arab atau misalnya kadang-kadang berbicara dengan bahasa Arab lalu menulis dengan bahasa Arab itu perbedaannya jauh. Kalau berbicara asasnya itu tafahum saja misalnya. Mau istilahnya itu mau fasih nggak fasih urusan belakangan kan gitu. Tapi pada masa Khulafaur Rasyidin itu nggak berlaku. Mau tulisan, mau omongan, semuanya harus sesuai dengan grammar, sesuai dengan kawaid. Ya. Maka dari itu dalam sebuah riwayat ada juru tulis Abu Musa al-Asy'ari ketika itu mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dalam surat tersebut ditulis min Abu Musa al-Asy'ari. Harusnya min abi, ya, min abi ya, majrur harusnya. Itu malah min abu. Cuman gara-gara begitu saja serta merta Khalifah Umar ini ketika sudah membaca surat tersebut mengirim balasan ke Abu Musa al-Asy'ari, silakan cambuk juru tulismu. Waduh. Jadi jangan dilihat kok Umar kenapa sih cuman gara-gara salah ketik aja typo ya, typo gitu juga kok marah-marah besar kayak begitu. Nah, jangan melihat typo-nya, tapi melihat ini bahasa Arab yang merupakan bahasa agama, bahasa Al-Qur'an, bahasa Al-Hadis. Kalau kita menyelami alam pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasti kita paham. Umar bin Khattab ini berpikir jauh ke depan. Kesalahan kecil dalam berbahasa Arab ini khawatirnya merembet kepada kesalahan dalam Al-Quran, kesalahan dalam Al-Hadis. Terus semuanya seperti itu. Nah, makanya di dalam Muqaddimah Al-Ajurumiyah itu kan ada keterangan syair mengenai siapa yang ilmu nahunya berantakan, maka jangan diambil ilmunya, gitu ya, kata Muqaddimahnya itu. Nah, ini Khulafaur Rasyidin seperti itu, begitu betapa besar penjagaannya terhadap bahasa Arab. Nah, setelah era Khulafaur Rasyidin, maka kita juga bisa dibilang ya masuk ke era setelahnya. Nah, ini belum jalannya. Kita masuk ke era setelahnya, setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi ketika di masanya Khulafaur Rasyidin itu tadi, itu sangat serius negara itu untuk menjaga bahasa rakyatnya ya. Nah, di masa Khulafaur Rasyidin juga, itu kalau ini berbahasa lisan, kalau tadi kan berlisan. Ketika Umar belajar memanah, tetapi memanahnya ini mungkin tidak tepat sasaran lah apa dan sebagainya kayak kita ya ketika belajar panah dulu memang dilihat kayak gampang tapi ternyata nggak segampang yang dilihat gitu untuk belajar memanah itu. Ada pakai 3 jari lah ya, pakai jempol lah gitu. Terus juga ada istilah katakanlah jangan sampai kosong dari panah lah apalah gitu ya. Belum lagi derajat-derajatnya itu. Nah,
Apalagi pada masa dulu, ya tidak semodern sekarang. Kalau sekarang namanya busur itu sudah modern ya, presisinya tinggi. Ya dulu bagaimana coba mengatur atau mengukur presisi itu kan lebih rumit ya. Nah akhirnya kita lihat di sini sekelompok orang yang belajar memanah ini ternyata kemampuannya tidak memuaskan Umar bin Khattab. Ketika itu dinasehatilah semuanya supaya semangat dalam memanah sehingga memanahnya ini dia bisa sehebat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ya, misalnya gitu. Nah, yang lebih mengagetkan Umar adalah ketika dinasehati sekelompok orang tadi gitu ya. Ya kalau bahasa kita yang bener dong kalian itu gitu. Mana itu? Yang serius dong. Nah, gitu. 2 rius dong, 3 rius dong. Nah, itu mereka malah menjawab Umar dengan kata-kata inna kaum muta'alimin, kata mereka itu. Maksud mereka, ya kami kan maklum lah orang yang belajar. Seharusnya bukan inna kaum muta'alimin, tapi muta'alimun harusnya. Gitu ya. Inna kauman muta'alimun. Gitu. Jadi bukan muta'alimin, bukan, tapi muta'alimun harusnya. Nah itu yang membuat Umar kaget. Sampai-sampai Umar bilang, demi Allah kesalahan bahasa kalian itu lebih parah dari kesalahan memanah kalian. Jadi kesalahan berbahasa lebih parah daripada kesalahan memanah. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah itulah betapa besar perhatian Khulafaur Rasyidin terhadap bahasa Arab. Ini diriwayatkan secara masyhur, itu banyak sekali riwayat seperti ini dalam kitab-kitab atau mukadimah kitab-kitab yang bicara soal kawaid, kaidah-kaidah bahasa Arab. Selanjutnya era pasca Khulafaur Rasyidin. Jadi memang pasca Khulafaur Rasyidin ini kita dalam konteks sejarah mengakui bahwa kesalahan semakin banyak ya, kesalahan berbahasa semakin banyak terjadi, semakin meluas, tetapi masih dianggap tabu orang yang salah berbicara ini, terutama pada masa akhir Khilafah Umayyah. Sehingga siapapun yang keliru berbahasa itu secara otomatis akan turun derajatnya di mata masyarakat. Jadi menandakan dia itu kalangan yang bangsawan, kalangan terhormat atau bukan, itu dari bahasanya. Kalau bahasanya itu misalnya tidak fasih, nah itu bisa dianggap sebagai katakanlah mutawalidun itu ya, orang campuran, keturunan, Arab keturunan, bukan Arab asli dianggapnya. Jadi fasa Khulafaur Rasyidin ya, fasa Khulafaur Rasyidun seperti pada masanya Khilafah Umayyah, kesalahan berbahasa memang ada dialami. Ada kesalahan berbahasa itu. Dikit dikatakan meluas, ya memang meluas ada. Tapi opini masyarakat yang berkembang ketika itu dalam konteks bahasa Arab, mereka tetap menganggap negatif orang yang berbahasa Arab tidak fasih itu. Nah, sehingga secara umum masa Umayyah ini juga sama sebetulnya. Memiliki perhatian yang besar terhadap bahasa Arab, hanya saja mungkin karena wilayah yang terlalu luas, pengendalian terhadap masyarakat untuk berbahasa Arab secara konsisten dan konsekuen, kok kayak ini ya, kayak menteri zaman dulu. Itu sangat sulit gitu. Sangat sulit sekali karena wilayah yang luas. Jadi ada kesulitan teknis yang membuat mereka ini, membuat para penguasa Umayyah itu akan sulit mereka itu mengendalikan berbahasa masyarakatnya. Tapi walau bagaimanapun ya, masanya Umayyah itu tetap terkenal dengan masanya riayah al-lughah al-arabiyyah. Jadi merawat bahasa Arab itu masih sangat kuat sekali pada masa Umayyah. Walaupun ada kendala teknis yang lebih besar daripada masa Khulafaur Rasyidun karena dia wilayahnya lebih luas. Karena itulah ciri dari betapa besarnya perhatian Khilafah Umayyah terhadap bahasa Arab, maka para sejarawan itu menyebut pada masa Umayyah itu ada 4 orang yang paling terkenal di kalangan Arab. Dia tidak pernah dalam hidupnya, ini kata ahli sejarah ya, kesepakatan ahli sejarah mengatakan ada 4 orang pada masa Khilafah Umayyah itu yang
mereka-mereka ini termasuk para pembesar juga, mereka tidak pernah melakukan kesalahan berbahasa selama hidupnya. Begitu kata ahli bahasa. Bahkan meskipun dia sedang bercanda, baik dia serius, kalau serius wajar, nggak bikin salah berbahasa, karena namanya serius. Termasuk bercanda, bersenda gurau, itu pun bahasa Arabnya fasih. Ya, syairnya tajam gitu. Nah, ini ada 4 orang. Ada Asy-Sya'bi, Abdul Malik bin Marwan, Al-Hajjaj, dan Ibnu Qiriyah. Itu terkenal di kitab-kitab sejarah. Ada orang aneh, gitu ya. Aneh dalam tanda kutip bagus gitu. Mau serius, mau bercanda, ya, mau santai, mau formal, non formal, itu bahasa Arabnya tetap fasih. Dari mulai dia hidup sampai meninggal, seumur hidup bahasa Arabnya fasih 4 orang itu. Itu terkenal di dalam kitab-kitab sejarah Adabul Arab gitu ya. Nah, begitu kondisi bahasa Arab dari mulai masa jahiliyah, masa nubuah, masa Islam muncul, lalu masa Khulafaur Rasyidun, dan juga masa Umayyah. Masa itulah sebetulnya masa-masa bahasa Arab bisa dibilang berjaya ya. Bahasa Arab itu bisa dibilang betul-betul diriayah, betul-betul dirawat dengan kesungguhan yang luar biasa, dan masyarakatnya pun tercipta dari hasil riayah bahasa itu. Mereka semua bahasa Arabnya dalam kondisi yang luar biasa. Nah, pada masa-masa itulah akhirnya muncul ilmu nahu. Jadi masa keemasan bahasa itu di situ nanti memunculkan ilmu nahu. Nah, kalau kita misalnya melihat melalui karyanya Ibnul Ashir, beliau punya karya namanya Al-Masal, Al-Masalus Syair fi Adabil Katib wa Syair. Nah, beliau di situ mengutip, dan riwayat beliau ini dikutip juga oleh banyak kalangan ahlul lughah ya, bahwa suatu ketika ini bicara soal motif atau kemunculan ilmu nahunya ya. Nah, ada katakanlah Abul Aswad Ad-Duali. Suatu ketika mendatangi putrinya di Basrah. Ya, ketika berkomunikasi dengan putrinya berucap kepada Abul Aswad Ad-Duali, "Ya bati ma'asyadul hari." Maksud beliau, putrinya ini, "Wahai ayah, mengapa sangat panas?" Tetapi Abul Aswad, beliau menjawab, Zohir berdasarkan i'rob. Ya abati ma asyadul hari. Maka Abul Aswad menjawab, ini bulan kemarau, musim panas, kata beliau itu. Jadi ma di sini dianggap, ya, ma asyadu di sini dianggap sebagai sebuah pertanyaan. Karena keliru i'robnya. Kalau memang sebuah keheranan harusnya ma'asyadda. Kalau ini malah ma'asyaddu. Sehingga dianggap pertanyaan oleh Abul Aswad. Kata beliau, ini bulan kemarau, ya, musim panas, kata beliau itu. Nah, lalu putrinya meralat, ya, menjelaskan lagi kepada bapaknya ini, sebetulnya saya bukan bertanya, tapi memberitahu betapa panasnya bulan ini. Jadi maksud dari putrinya adalah ma'asyadal harro, ya, bukan ma'asyadul hari gitu. Nah, kejadian ini langsung dilaporkan ke Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu Abul Aswad melaporkannya ke Khalifah Ali. Nah, sambil menyampaikan kepada Khalifah Ali, "Wahai Amirul Mukminin, bahasa Arab ini waduh gawat, mulai ditinggalkan. Bisa-bisa lambat laun, bisa lenyap bahasa Arabnya." Khalifah Ali heran. Lalu bertanya, "Ada kejadian apa gitu ya? Kok bisa bikin kaget orang yang memiliki perhatian terhadap bahasa Arab seperti Anda? Itu apa nih bikin kaget seperti itu? Ada apa yang terjadi ya?" Lalu Abul Aswad ini menceritakan kronologi kesalahan ucap putrinya tadi itu. Nah, akhirnya Imam Ali Karramallahu wajhah ini memberi petunjuk untuk membuat sebagian kaidah ilmu nahwu ya. Jadi
nanti kata Imam Ali itu ya nahu kaza nahu gitu ya. Itu termasuk juga i'rabnya dijelaskan. Singkat cerita dari kisah ini dan juga kisah yang serupa yang lainnya, itu bisa diambil kesimpulan ya penggagas ilmu nahu awalnya adalah Abul Aswad Ad-Duali. Gitu ya. Baik karena petunjuk maupun karena dorongan pribadi. Jadi baik karena perintah oleh Imam Ali maupun karena dorongan pribadi, motif pribadi. Jadi dua alasan, dua motif itu berkumpul menjadi sebuah dorongan beliau ingin merawat ya atau ingin memunculkan suatu kaidah yang bisa menjaga bahasa Arab supaya tidak hancur berantakan dalam berbicara dalam lisan tulisan, yaitu ilmu nahwu ya. Jadi di situ memang Khalifah Ali memerintahkan. Namun di sisi yang lain juga bisa jadi ada dorongan pribadi dari Abul Aswad Ad-Duali. Nah, dorongan pribadi dengan perintah Ali itu digabung, digabunglah, maka bisa kita simpulkan penggagas awal ya tentu adalah Abul Aswad Ad-Duali. Pada masa selanjutnya, ini Abul Aswad pun ini tidak cuma semata ya, namun beliau pun juga bisa dibilang masuk juga ke ranah Al-Quran. Jadi mushaf ya, mushaf Al-Quran pun itu dengan ilmu tadi itu diberi harokat. Karena harokat itu pada realitasnya adalah sebuah simbol dari visual, dari pronunciasi i'rab ya kan, harokat itu. Lalu dititikin, ditandain. Nah ini ragam harokat yang berbeda-beda. Nah pasca itulah dimulai estafet gerakan penulisan yang dipengaruhi sebagian masalah nahwu berkenaan ayat-ayat Al-Quran dan bait-bait syair. Jadi katakanlah objek keilmuan yang berhubungan dengan nahwu ketika itu, nah itu ada hubungan dengan Al-Quran dan bait syair. Estafetnya di situ. Jadi Abul Aswad dengan era setelahnya, ulama setelahnya, itu gerakan penulisan itu sangat dipengaruhi oleh masalah nahwu yang berkaitan dengan ayat Al-Quran dan bait-bait syair. Jadi objek kajiannya adalah ayat-ayat Quran, termasuk juga bait-bait syair. Objek kajian dan juga sekaligus juga objek dalil gitu. Karena ayat Quran dengan bait syair kan dalil bagi nahwu juga. Karena itulah lebih fokus ke situ. Nah, di era selanjutnya muncullah Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ini adalah tokoh yang jenius dalam bahasa Arab. Jadi pertama kali seseorang yang memiliki kemampuan ilmu bahasa Arab yang sangat jenius pada masanya itu adalah Khalil bin Ahmad ya, era setelah Abul Aswad Ad-Duali. Beliau ini memiliki kedalaman dan keluasan ilmu nahwu. Juga memiliki penguasaan terhadap berbagai nas dan dalil kaidah nahwu. Ini melebihi generasi sebelumnya, hatta generasinya Abul Aswad. Cuman meskipun beliau begitu jenius dalam konteks keluasan ilmu nahwu bahasa Arab ini, nah cuman karya beliau tidak sampai kepada kita. Ya, beliau tentu memiliki karya tapi tidak sampai kepada kita. Ya wajar memang jaraknya agak jauh dengan era kita ini. Nah, tapi alhamdulillahnya intisari pemikiran Khalil tadi ini bisa kita nikmati, bisa sampai ke era kita melalui murid beliau yang ya Sibawih atau Sibaweh gitu. Kalau zamannya Sibaweh disebutnya Sibaweh. Kalau era sekarang Sibawih. Ya, karena kita coba kasih dikit lah ya. Nah, Sibawih ini mampu bisa dikatakan mengkolaborasikan, menggabungkan pemikiran nahwu gurunya, yaitu Khalil bin Ahmad tadi itu dengan ulama semasa ya. Ulama semasa Sibawih akhirnya beliau dokumentasikan dalam sebuah karya yang karya itu pada awalnya tidak ada judulnya. Jadi beliau hanya nulis saja, nulis. Tidak dikasih judul itu sih karya sebetulnya. Nah, karena tidak dikasih judul, akhirnya orang-orang nyebut apa tuh ini namanya. Nah, maka dinamailah oleh era selanjutnya dengan Alkitab ya. Jadi si karyanya itu dinamai dengan Alkitab. Itu menunjukkan dua hal penamaan ini. Yang pertama, dinamai Alkitab karena
Sibawai sendiri tidak ngasih judul. Yang kedua, dinamai Alkitab karena begitu agungnya kitab ini ya, menjadi rujukan dan bahkan inti dari sanad keilmuan. Seluruh ahli bahasa itu semuanya nyambung ke sini, semuanya bisa dibilang ujungnya itu ke sini, ke kitab ini. Siapapun mereka, ahli bahasa Arab. Itu ketika ditelusuri, misalnya ditelusuri ahli bahasa Arab A pada masanya misalnya. Ahli bahasa Arab misalnya Imam Az-Jurjani atau siapa atau siapapun lah yang punya ahli bahasa Arab, itu ketika ditanya siapa gurunya. Gurunya siapa? Gurunya lagi siapa? Terus nanti ketemunya ke sini karya Alkitab ini. Nah, itu semuanya seperti itu. Nah, karya ini mendapat kepercayaan luas para ulama tersebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Sepengetahuan Al-Fakir, ini karya ini sudah ada syarahnya ya, sudah bagus. Jadi sudah ada tahqiqnya. Jadi bukan lagi manuskrip, tapi sudah kitab yang sudah standar bisa kita baca, kita nikmati ya. Ini luar biasa. Nah, itu pun cita-cita kita gitu ya, cita-cita kita ketika misalnya dari Al-Qawaid Al-Asasiyah nanti naik lagi ke Syarah Alfiyah. Setelah Syarah Alfiyah, ya mungkin kita butuh Mughni Labib atau apa dan sebagainya, satu kitab lagi. Nah, setelah itu baru ke Alkitab ini. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan umur ya sampai ke situ. Baik melalui majelis ini maupun dengan perantaraan majelis yang lainnya lagi. Ya, majelis yang lain, pokoknya majelis ilmu apapun, kalau itu sudah rezekinya sampai ke situ ya alhamdulillah. Nah, landasan ilmu nahwu itu pada awalnya, jadi itu ya yang pertama Al-Quran dan juga Al-Hadis. Walaupun Al-Hadis ini dia tidak terlalu banyak ya. Jadi Al-Quran itu secara mungkin hampir 90% lah landasannya. Untuk hadis ya paling cuma 5% gitu. Karena hadis ini kan untuk mencapai derajat fasih itu memang harus mencari yang mutawatir lafzi ya. Itu mutawatir lafzi atau memang redaksi yang memang dibuktikan oleh perawi yang memang itu lisan Nabi langsung. Karena kan transmisi ya atau periwayatan dari Nabi ke para sahabat itu kan kadang-kadang daya tangkap dari para sahabat kan beda-beda ya. Makanya disebut hadis itu kan wahyu bil makna ya, makna gitu. Jadi redaksi itu tidak vital tapi maknanya yang vital. Nah, lalu syair dengan riwayat terpercaya yang layak dijadikan hujah. Syair mana yang dijadikan argumen atau dalil bagi ilmu nahwu itu adalah syair pertengahan ya. Syair pertengahan abad ke-2 Hijriah. Termasuk juga kalam fasih atau ucapan fasih dan pengalaman berbahasa orang Arab murni ya. Yang itu kalau dalam sejarah kita lihat misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 20 tahun berkunjung ke kabilah Arab pedalaman. Nah, itu maksudnya. Jadi kabilah Arab pedalaman pada masanya sekarang sudah tidak ada sih ya. Pada masanya masih fasih, nah itu menjadi dalil. Perkataan mereka menjadi dalil untuk kaidah-kaidah. Nah, ini landasan ilmu nahwu ya. Nah, lalu era setelahnya ya kita loncat. Tadi eranya Sibawai. Pokoknya singkat cerita akhirnya sampailah kepada kita namanya Kitab Alfiyah. Yaitu Kitab Alfiyah ini ditulis oleh ulama yang dia konsen dalam mempelajari nahwu melalui bait-bait syair. Nah, Ibnu Malik ini termasuk ya bisa dibilang Kitab Alfiyah ini atau bait-bait Alfiyah ini orientasinya adalah orientasi ta'limi sebetulnya. Jadi begini ya, kalau misalnya para ulama menulis karya itu biasanya ada dua tipe. Pertama ada karya yang karya yang sifatnya ta'limi. Kalau karya yang ta'limi itu biasanya sistematis, padat, tipis, sifatnya matan, ya kan? Biasanya kayak gitu, sifatnya matan. Kalaupun syarah ya syarah muhtasor gitu. Dan tidak terlalu banyak ikhtilaf biasa dalamnya. Nah, itu katakanlah orientasi ta'limi. Nah, ulama juga kadang selain orientasi ta'limi pun juga membuat
kitab itu orientasinya mausu'i, ensiklopedis ya, ensiklopedis gitu. Nah, konteks bahasa Arab sendiri pada masanya itu ada dua tipe penulisan. Ada penulisan karya yang sifatnya ta'limi. Ulama menulis karyanya itu ta'limi. Jadi ta'limi itu artinya ini digunakan untuk pengajaran. Kalau untuk pengajaran, ini berarti karya ini untuk orang awam, untuk orang mubtadi, untuk orang yang mau belajar. Lalu ada lagi ulama kadang menulis tipe kitabnya itu mausu'i, ensiklopedis gitu ya. Nah ini biasanya yang disebut dengan karya yang diciptakan jadi kitab lil ulama gitu. Jadi ulama menulis kitab, tapi kitab ini diperuntukkan untuk ulama lagi. Nah itu disebutnya mausu'i kayak begitu. Jadi pada masanya tipe penulisan para ulama itu ya dua tipe itu. Ada yang tipe ta'limi, ada yang tipe mausu'i. Tipe mausu'i itu tetap jalan sebagaimana biasa para ulama ya. Karena nyaman kan pada masanya itu. Ilmu itu betul-betul dianakmaskan. Para ulama bisa konsen dalam menulis karya. Gitu. Namun di sisi yang lain, Ibnu Malik ini muncul dengan orientasi ta'limi tadi itu. Nah beliau muncul, jadi Iwan Fillah, Alfiyah ini mohon jangan digambarkan dengan aduh kitab yang berat misalnya. Enggak, justru Alfiyah ini adalah kitab ta'limi. Jadi memang kitab atau bait syair yang dibuat untuk memudahkan kalangan mubtadi belajar bahasa Arab sebetulnya. Ya cuman itu tadi mubtadi pada masa itu dengan mubtadi pada masa sekarang itu mungkin bisa jadi ya muntahi pada masa ini itu jadi mubtadi pada masa ulama. Gitulah. Karena kualitas generasi yang memang berbeda. Dan beliau ini Iwan Fillah ya Andalus, lahir di Andalus, bukan di Mekah atau Madinah beliau ini. Jadi, ya ini motivasi juga buat kita. Orang non Arab juga bisa memiliki kemampuan bahasa yang tinggi. Beliau ini mengenyam pendidikan di Andalus, lalu berkelana ke dunia timur. Perpindahan tersebut, sebagian ahli sejarah itu menyebut motifnya itu selain karena faktor keilmuan juga faktor kondisi politik di Andalus yang memang sangat berbahaya sekali ketika itu. Ya, karena aneksasi atau agresor dari pasukan Salibis ketika itu sangat Eropa terutama itu sangat besar sekali mengancam Andalus ketika itu. Lalu beliau yang populer pada era Andalus ini menjadi mazhab Syafi'i yang memang populer di Damaskus. Ibnu Malik ini punya banyak guru. Kalau misalnya qiraat nahwu, nah beliau juga belajar ke Abu Muzaffar Sabit bin Muhammad bin Yusuf Al-Kalai. Ini seorang syekh yang sangat fasih lisannya di Andalusia. Berguru qiraat pula hingga dewasa kepada Abul Abbas Ahmad bin Nawar. Lalu kalau di Damaskus sendiri, beliau berguru ke Abul Fadl Najmuddin Mukrim bin Muhammad Al-Qurashi. Juga ada berguru ke Abu Shadiq Al-Hasan bin Sabbah dan juga Abul Hasan As-Sakhawi. Beliau pun juga mengkaji karya Sibawayh di bawah bimbingan Abu Abdullah bin Malik Al-Marshani ya. Beliau juga mengikuti halqah Ibnu Ya'ish An-Nahwi dan juga Ibnu Amrun di Aleppo, Suriah. Itu guru-gurunya Ibnu Malik. Jadi memang sanad beliau tersambung ya ke penulis Alkitab itu tadi. Kondisi atau gambaran intelektualitas dan kepribadian Ibnu Malik ini kalau dilihat di tarajum, di biografi, kitab-kitab biografi, nah beliau ini sebetulnya bidang ya kepakarannya selain nahwu tidak usah dibicarakan kalau sudah udah tahu kita sendiri ya. Itu juga ahli di bidang qiraat. Ya ini qiraat ini bukan qiraat dalam arti sekarang qiraat Quran kalau ada acara, bukan yang itu ya. Qiraat di sini maksudnya adalah sanad bacaan ya, sanad bacaan yang itu yang berdasarkan pada dalam ulumul Quran itu dibahas ada 7 kalau tidak salah atau 10 ya. Beliau pun juga sangat menguasai banyak kosakata gharib gitu ya. Kosakata gharib itu kosakata yang
jarang orang tahu artinya. Termasuk juga beliau mampu menelaah deviasi. Jadi deviasi itu kata yang penggunaannya itu tidak sebagaimana mestinya ya, pengecualian dan beliau mengetahui. Kalau bicara soal nahu sorob, Imam Asy'uti ya bilang ya dia itu laut tak bertepi, tinta yang tiada habis gitu. Jadi Ibnu Malik itu laksana laut tak bertepi dan tinta yang tiada habis. Ini pujian beliau ya, maksudnya sangat luas sekali ilmunya. Begitu juga urusan syair Arab ya yang digunakan sebagai dalil nahu dan sorob. Itu membuat kagum ulama pada masanya ya. Sehingga ulama pada masanya keheranan dari mana ini syair-syair ini kok bisa ada gitu ya. Beliau juga ini sanggup membuat syair ya dengan bahar, basit, tawil dan lain-lain dengan sangat mudah. Ini ilmu yang pakai sendiri untuk bidang ini memang kita harus belajar lagi ya untuk urusan syair. Kalau nerjemahin mah oke, tapi kalau untuk membuat ya kita harus cari ahlinya dulu. Ini sudah tingkat tinggi ya, sudah levelnya di atas balaghah syair itu. Beliau ini adalah orang yang kuat agamanya, benar ucapannya, gemar sekali beribadah. Beliau dikenal kebaikannya, punya hati yang lembut, akal yang sempurna, berwibawa, dan juga orang yang tenang. Ibnu Malik juga ini memiliki murid yang luar biasa. Ini ada sebagiannya yang kita kenal ulama-ulama besar, gitu ya. Cuman yang menariknya di sini, muridnya yang pertama adalah putranya sendiri. Nah, jadi kalau kita punya ilmu, ya berbagi ke keluarga kita, berbagi ke keturunan kita. Ini dicontohkan oleh Ibnu Malik. Murid yang pertama ada Badruddin Muhammad. Ini putranya beliau sendiri. Dan juga seorang ulama pensyarah Alfiyah. Terus ada juga murid beliau yang mungkin kita sudah kenal, yaitu Imam An-Nawawi ya. Imam An-Nawawi ini. Termasuk murid Ibnu Malik. Ada juga Samsuddin bin Ja'wan, ada Al-Ala bin Al-Attar, ada Syekh Abul Husain Al-Yunini. Nah, ini juga terkenal ini. Beliau pakar di bidang bahasa Arab juga. Ada juga Bahauddin bin An-Nahas, seorang syekh di bidang lughah ya, linguistik di Adyar Al-Misriyah di daerah Mesir. Juga ada Qadi Qudrat Badruddin Ibnu Jamaah. Ibnu Jamaah ya, ini beliau juga muridnya Ibnu Malik ya. Qadi Qudrat Hakim Agung. Yang terkenal karyanya itu adalah Tahrir ya. Tahrirul Ahkam ya. Tahrirul Ahkam fi Ahlil Islam. Itu kitab siasat syariah. Tahrirul Ahkam. Itu mukhtasar kalau tidak salah dari Al-Ahkam. Juga ada Ibnu Khalikan, termasuk juga Syihabuddin bin Nafi dan lain-lain. Ini murid-murid beliau. Orang-orang besar juga ya. Enak sekali ya, pahalanya ngalir terus. Masya Allah. Nah, kalau bicara soal Alfiyah itu sendiri, mungkin kita bertanya, bagaimana nih kemunculan Alfiyah ini? Metodenya seperti apa penulisannya? Nah, jadi Alfiyah itu sebetulnya tidak muncul dengan sendirinya. Pada awalnya, Ibnu Malik, beliau menulis kumpulan syair ya, dengan pola rojaz yang cukup. Jadi beliau awalnya menulis 3.000 bait rojaz ganda. Di dalamnya mencakup ilmu nahwu dan sorob sekaligus. 3.000. Nah, lalu kumpulan syair ini dijelaskan dengan nasar atau prosa. Punya beliau sendiri, kitabnya adalah Al-Wafiyah. Ya, lalu Al-Wafiyah ini diringkas menjadi Al-Khulasoh. Al-Khulasoh inilah yang populer hari ini disebut dengan Alfiyah. Jadi nama asli kitab Alfiyah adalah Al-Khulasoh. Dia meringkas dari 3.000 bait menjadi 1.000 bait saja. Nah, jadi yang kitab Alfiyah yang digadang-gadang kitab tertinggi di pesantren itu, nah, ternyata sebetulnya judulnya Khulasoh, ringkasan. Ringkasan dari 3.000 bait tadi gitu. Ringkasan dari 3.000 bait yang dijelaskan dalam Al-Wafiyah. Nah, lalu diringkas lagi Al-Wafiyah ini menjadi Khulasoh gitu ya. Jadi Alfiyah itu ringkasan ya. Tenang, jadi ringkasannya. Insya Allah kalau ringkasan gampang. Amin. Amin. Nah, bait-bait Alfiyah ini menggunakan pola rojaz sempurna. Bait syairnya dikenal halus, cermat, dan ringkas penjelasan hukumnya. Nah, sehingga menjadi hafal. Dalam perkara ini, Ibnu Malik ini serius sekali ya. Tujuan Alfiyah ini memang orientasi taklimiah,
ya, pengajaran tata bahasa Arab. Di mana isi dari Alfiah ini terbagi dua secara global ya. Ada bagian yang mengandung bab-bab ilmu nahwu dan ini yang banyak sekali mayoritas, dan ada bagian lain mengandung bab-bab sorof. Tapi ini nggak begitu banyak sebagaimana bab nahwu. Kalau ingin lebih lengkap dan lebih jelas lagi, ini kita bisa merujuk ke analisis atau muqaddimah yang disampaikan oleh Dr. Emil Badi Yakub itu ya, mengenai metode metode penulisan Alfiah, termasuk juga metodenya Syarah Ibnu Aqilnya, bagaimana beliau sudah menjelaskan panjang lebar ya. Itu ada tulisannya itu di dalam muqaddimah kitabnya. Alfiah Ibnu Malik sendiri ini sangat populer ya. Kalau misalnya kita bisa kembali ke masa lalu, sebetulnya pada eranya itu banyak sekali kitab yang namanya Alfiah. Baik di bidang bahasa, ada Alfiah di bidang hadis, ada Alfiah di bidang fikih, ada Alfiah di bidang macam-macam, itu bidang-bidang itu di Alfiah-Alfiahkan. Karena ta'limiyah kan gitu. Nah, untuk Alfiah dalam arti bahasa Arab sendiri ya, ilmu bahasa Arab itu pada masanya sebelum Alfiah Ibnu Malik muncul, itu sudah ada Alfiah Ibnu Mu'ti namanya. Alfiah Ibnu Mu'ti. Nah, lalu setelah Alfiah Ibnu Malik pun juga ada Alfiah As-Suyuti. As-Suyuti punya banyak Alfiah ya, ada Alfiah hadis, ada Alfiah bahasa Arab dan lain-lainnya. Termasuk juga ada Alfiah Al-Ahjuri. Tapi melihat situasi dan kondisi dari sisi pembelajaran, ternyata yang sangat populer dan sangat diterima oleh umat ini adalah Alfiah Ibnu Malik. Itu sudah kodok ya, sudah kodoknya seperti itu dan sudah diterima oleh umat wah itu luar biasa ya. Karena itu wajar sekali kalau akhirnya Alfiah Ibnu Malik ini banyak yang menulis penjelasan atau syarahnya. Banyak yang menulis hasyiahnya, penjelasan atas penjelasan gitu ya. Termasuk juga ta'liq juga ya, banyak yang memberi ta'liq wal fawaid juga banyak. Atau Alfiah ini diringkas lagi juga ada, banyak juga yang meringkas lagi ya, seperti Tahdzib al-Alfiyah. Itu yang kalau belajar di Alfiah itu biasanya dikasih dari kitab. Nah, semuanya ini banyak sekali. Puluhan karya ulama mensyarah, menghasyiahkan, ta'liq, memfawaidkan, itu banyak sekali. Termasuk juga diterjemahkan ke dalam banyak bahasa asing. Bukan cuma ke bahasa Indonesia, itu bahasa Perancis, bahasa Inggris, itu banyak. Itu bicara soal bahasa Arab yang luar biasa, yang diwakili oleh keilmuan nahwu yang itu direpresentasikan dengan Alfiah ya. Jadi Alfiah itu representasi betapa puncaknya bahasa dalam khazanah keilmuan umat Islam. Nah, namanya juga peradaban. Sebagaimana kata Ibnu Khaldun ya kan, ya ada pasang surutnya. Nah, masa kini mau tidak mau kita harus akui bahasa Arab ini mulai ditinggalkan. Walaupun alhamdulillah berkat kemujizatan Al-Qur'an bahasa Arab ini bisa terus terjaga. Ya, alhamdulillah itu. Seandainya tidak ada Al-Qur'an, ya nggak bisa ya, pasti susah. Tapi dengan adanya Al-Qur'an yang setiap waktu, setiap saat itu banyak menghafalkan, alhamdulillah itu terjaga. Walaupun makar-makar musuh umat Islam itu melakukan berbagai cara, tapi sampai hari ini alhamdulillah. Namun kita merasakan ada degradasi yang luar biasa antara pada masa keemasan Islam dengan masa hari ini, bahasa Arab itu ya. Nah, kalau dari catatan Dr. Sami Atib Az-Zain, beliau punya kitab kecil namanya Awamil Da'fi Al-Muslimin, jadi faktor-faktor kelemahan kaum muslimin di tahun 1985. Nah, ini beliau menganalisis. Jadi memang ada kekuatan yang berupaya merekayasa kurikulum bahasa dan sastra Arab pada dunia Islam ketika itu, dunia Arab, itu dengan mempersempit bidang kajian ilmu bahasa Arab. Jadi orang-orang belajar bahasa Arab itu
kadang-kadang dibatasi itu, oh kamu jangan belajar yang lain ya, kamu belajar sorof doang lah, nah, kamu belajar nahu saja lah, kamu belajar balago saja lah. Nah, padahal nggak begitu-begitu amat ya, harusnya diperluas itu. Jadi harusnya belajar tasrif, sorof, nahu, balagoh, syair, ya kan? Nah, itu harusnya kan seperti itu, belajar itu. Jadi harus sampai ke maksimal gitu. Tapi kita lihat ada penjurusan-penjurusan yang itu menyebabkan, bahkan penjurusan ini menyebabkan bahasa Arab terpisah dari ilmu-ilmu keislaman yang lain. Apalagi kalau di tanah air itu kita lihat ya, di perguruan tinggi itu katakanlah studi-studi keislaman, itu bahasa Arabnya paling hanya sebagai sebuah prasyarat saja, sejenis prasyarat untuk tes masuk atau apa, tapi tidak digunakan secara konsisten dan konsekuen untuk memperdalam keilmuan yang ada. Ketika ditanya suatu jurusan di perguruan tinggi agama Islam, loh kenapa nggak senang bahasa Arab? Kenapa nilai bahasa Arab jelek? Kan sudah ada PBA, Pak. Kan sudah ada sastra Arab, Pak, jurusannya. Adab, gitu. Alasannya gitu. Padahal bahasa Arab dibutuhkan oleh semua talabul ilmi yang dia mempelajari ilmu syar'i. Tidak hanya mereka yang sarjana Arab saja. Terus yang kedua, ada opini juga, yang opini ini terus digencarkan. Bahasa Arab itu sulit. Nah, gitu. Sering ya mendengar dulu, pada masanya kita suka mendengar, bahasa Arab itu bahasa yang sulit. Oh. Nah, begitu ya. Nah, ternyata itu semua adalah salah satu opini yang disampaikan oleh para orientalis sebetulnya, bukan asli dari umat Islam. Bahasa Arab sulit. Kalau bahasa Arab sulit itu harusnya orang Islam itu nggak bisa sholat. Tapi kenyataannya lihat, ya kenyataannya banyak sekarang itu yang bisa dibilang generasi hari ini ya, anak-anak artis itu ada yang hafal Quran, ada yang hafal kitab-kitab matan. Loh, katanya sulit, tapi kok bisa gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa opini sulit itu salah gitu. Bagaimana bisa dikatakan sulit? Kita itu sehari 5 waktu berinteraksi terus dengan bahasa Arab. Walaupun dalam konteks sholat misalnya. Itu bagaimanapun itu modal gitu. Modal untuk meningkatkan. Artinya apa? Artinya, kalaulah kita misalnya belajar bahasa Arab, lalu belajar bahasa Rusia, atau belajar bahasa Korea, atau belajar bahasa Jepang, itu pasti lebih sulit belajar bahasa-bahasa itu daripada bahasa Arab. Kenapa? Karena secara rasional, interaksi kita dengan bahasa Arab lebih intens. Bahkan penguasaan kita mengenai huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf bahasa Arab itu lebih kita kuasai daripada huruf-huruf yang lain. Misalnya Anda belajar yang namanya bahasa Jepang, itu belajar hiragana, katakana, itu bisa mumet, itu lama banget itu. Tapi kalau belajar bahasa Arab, nggak usah huruf dulu. Udah pada bisa huruf-huruf itu kan. Rata-rata ya, rata-rata udah pada bisa. Ini sudah langsung melesat gitu harusnya. Terus yang ketiga, ini dampak dari opini tadi itu ya, sebagian umat Islam malah sinis terhadap para ulama gitu ya. Akhirnya menyebut, oh itu kitab kuning, kitab gundul. Kadang-kadang ada yang istilahnya itu peyorasi negatif ya, penyebutan itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada yang beranggapan bahasa Arab, ya, bahasa asing itu bahasa yang mudah dan indah. Bahkan bahasa asing itu lebih bermanfaat buat kerjaan, buat lowongan kerja gitu. Ketika masuk testing pekerjaan, TOEFL-nya tinggi, wah itu kan langsung jadi referensi tuh. Tapi kalau masuk kerja ada sertifikat bahasa Arabnya atau ada TOEFL-nya itu, paling ya nggak terlalu lah. Paling kata HRD-nya itu, mohon maaf ini yang ini jangan dimasukkan ke dalam lamaran, yang relevan saja misalnya kata HRD-nya, kan bisa aja kayak gitu.
Anggapan bahasa Arab itu nggak menunjang karir. Itu ada yang begitu anggapannya. Ya, namanya juga opini yang berkembang seperti itu. Nah, selanjutnya, slide-nya nggak muncul nih. Jadi banyak sekali opini seperti itu ya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, opini bahasa Arab susah itu bukan di Nusantara ya, tapi di Timur Tengah sana itu sebetulnya dari awal situ. Aneh ya, orang Arab kok ngomong bahasa Arab susah. Harusnya kan kita yang ngomong bahasa Arab susah, bukan mereka ya. Nah lalu juga kalau kita melihat perkembangan di dunia Arab misalnya, nah di dunia Arab itu nanti berkembang di sana, mobil khusus misalnya di Libanon, itu ada isu-isu yang aneh juga gitu mengenai bahasa Arab itu. Misalnya ada upaya orang-orang itu yang mencoba untuk membatalkan grammar atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi mereka sudah tidak mau lagi ketika berbicara, menulis, nah itu menggunakan bahasa Arab yang fasih. Nah itu sudah tidak mau lagi di sana. Bahkan era 80-an di Libanon ya. Nah itu muncul keinginan sebagian orang Arab di sana. Nah itu istilahnya itu ada gagasan yang itu menghendaki yang pertama gini, menghendaki nahwu itu dihilangkan. Tahun era 80-an ya di Libanon ini terjadi. Opini supaya i'rab itu jangan muncul, jangan digunakan. Terus yang kedua, opini mengenai apa yang disebut dengan syair bebas. Jadi kan kalau orang Arab itu bikin syair kan mirip kayak sajak ya. Jadi ada aturan mainnya ya. Nah itu ada syair bukan prosa juga, bukan. Kalau prosa tetap ya ada aturannya, kaidah-kaidahnya. Nah itu yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani itu mereka dan kalangannya itu salah satu opini yang mereka inginkan seperti itu. Ada jadi syair-syair bahar syair itu nggak usah dipakai lah gitu. Itu menyulitkan. Arud wal kaufi nggak usah dipakai lagi. Gunakanlah gaya Eropa dalam syair gitu intinya. Bahkan di Timur Tengah juga pada era 80 itu muncul gagasan ini dari feminis ya untuk menghilangkan khitab muannas atau menghilangkan ta ta'anis ya. Ta ta'anis atau khitab muannas dalam bahasa Arab sehingga yang namanya domir ya, urusan domir mendomir itu tidak usah dibedakan muzakkar muannas itu sampai ada kayak gitu di Libanon itu ya era 80-an. Nah, termasuk juga sampai hari ini mungkin ya. Nama kadar itu nanti itu di Mesir muncul Majma' al-Lugha al-Arabiyah. Nah, kenapa di Mesir muncul Al-Majma' al-Lugha al-Arabiyah, Dewan Bahasa Arab? Nah, sebetulnya itu untuk merespon ke kenakalan sebagian tokoh-tokoh yang terpengaruh Barat ingin mengotak-atik bahasa Arab gitu ya. Termasuk juga tuduhan mereka itu bahasa Arab itu katanya tidak akan sanggup menyerap atau tidak akan sanggup mentranslate bahasa-bahasa sains dan teknologi yang berkembang. Tapi itu sudah dibantah. Makanya Majma' al-Lugha Arabiyah akhirnya juga mengeluarkan kamus-kamus. Selalu mengupdate berbagai macam mufradat bahasa Arab ya, sehingga terbuktilah bahwa bahasa Arab itu bisa mengikuti perkembangan.
Jangankan hari ini, pada masanya dulu Abbasiyah juga bisa mengikuti perkembangan bahasa Arab, bahkan jadi bahasa pengantar untuk menjembatani ya sains dan teknologi atau sainsnya dari si Yunani itu ke dunia Eropa itu kan lewat bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Latin itu nggak akan bisa, ya. Orang Eropa itu mempelajari bahasa Latin lebih sulit daripada mempelajari bahasa Arab. Makanya orang Eropa lebih senang bahasa Arab pada masanya dulu daripada bahasa Latin. Karena lebih susah kan ya. Ya bayangkan, mau nulis angka aja, ya angka Arab dengan angka Latin itu kan lebih praktis angka Arab kan gitu. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Makanya X, nah gitu ya. Ya mungkin yang bergerak di bidang matematik itu kenal ya istilah X itu kan dari Arab. X itu kan dari syai'un, X. Gitu cerita di YouTube ya, yang menjelaskan mengenai asal-usul X, persamaan kuadrat itu ya. Aljabar ya, di Aljabar ya, kalau tidak salah itu. Nah, padahal bahasa Arab itu memiliki yang namanya ta'rib. Jadi seasing-asing apapun sebuah kosakata, kalau misalnya kita memahami, kalau kita ini seorang mujtahid bahasa, itu nanti si kata asing itu nanti akan ditakrib, diarabisasi menjadi bahasa Arab. Nah itu, jadi menjadi bahasa Arab sehingga ketika ditakrib itu otomatis dia akan disesuaikan dengan wazan, ya wazan sorof sebagaimana yang ada dalam ilmu sorof. Nah, nanti dia itu jadi bahasa Arab, bukan lagi bahasa asing nantinya. Nah ini punya kemampuan seperti ini. Kalau bahasa Indonesia paling hanya istilahnya itu serapan. Tapi kalau bahasa Arab itu ta'rib, mengubah bahasa asing jadi bahasa Arab. Ta'rib, arabisasi ya. Itu luar biasanya. Baik Iwan Filah, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk materi sesi pertama ini.